Baik, ini adalah seperti yang tadi sudah kita diskusikan adalah mengenai fungsi write ya. Tadi write function. Write function ini seperti telah disebutkan bahwa ya, apapun yang dilakukan adalah pada write function itu adalah mencetak ya, kata-kata yang empat kata dari sebelah kanan dari kata-kata yang ya kata-kata bisa dari kata yang kita ketikkan ya, kemudian dia akan menghitung dari sebelah kanannya sejumlah yang kita inginkan ya. Ini adalah form yang sudah langsung, saya sekali lagi tidak membuka dari awal, kalau langsung masuk dalam formnya. Ya sebenarnya kita butuhkan adalah yang pertama adalah text box 1 ini ya, dalam program ini ya. Ini pasti harus ada. Kemudian yang kedua adalah label 1 ya. Ini label 1 untuk hasil yang kita inginkan, dan text box ini adalah untuk memberikan masukan kata-kata apa yang kita ingin masukkan. Kemudian label ini adalah hasil start ini yang saya sudah ganti sebagai button 1, kita lihat di sini ya, sebagai button 1 kita ganti start ya, ini untuk mengeksekusinya ya. Kita ingat form ini belum kita debug, belum kita run, kita bisa sekarang kita ketik pada bagian button start-nya 2 kali, maka kita akan masuk ke dalam Windows Code ya. Nah, di Windows Code ini adalah yang kita buat ya. Jadi ini adalah perintah-perintah yang kita buat ya. Ya, nanti kalau Anda sudah betul-betul menjadi ahli, harusnya Anda tidak bisa langsung membuat seperti ini ya. Bisa kalau untuk program sederhana, tapi untuk program yang lebih rumit, misalnya menyelesaikan yang lebih rumit, Anda harus membuat yang disebut dengan diagram alir. Anda harus membuat yang disebut urutannya secara diagram alir adalah algoritma. Algoritmanya itu Anda akan pakai untuk urutan penyelesaiannya. Baik. Pertama yang kita lakukan deklarasi bahwa teks 1 itu adalah string. Ya. Di mana teks 1 ini nanti akan kita ketikkan di text box, itu is box-nya dikatakan bahwa text box ini kita butuhkan dalam formnya. Ya, kemudian hasilnya akan kita munculkan di label 1. Ya, ini harus ada di text box-nya label 1. Ya. Sedangkan perintah yang kita pakai atau pernyataannya atau statementnya adalah Microsoft Visual Basic ya, Microsoft.visualbasic.write. Ya, kemudian kita tuliskan teks 1 ya, di mana teks 1 ini nanti yang kita ketikkan, kita butuhkan 4 huruf yang dituliskan dari sebelah kanan. Ya. Nanti Anda akan bertanya, buat apa ini ya? Ya. Suatu saat Anda butuhkan ini ya, hingga ya kita harus mendiskusikan juga, ya. Terutama dalam sekarang kalau kita sudah banyak bekerja di sistem web, ya kita bekerjanya sistem online, ya, sehingga mungkin Anda ingin membuat suatu aplikasi online, ya suatu saat Anda akan membutuhkan ini ya. Di dalam Visual Basic 6 yang dipakai itu hanya langsung write text 1,4. Jadi kita butuh 4 dari sebelah kanan. Ya, itu nanti akan kita munculkan. Sedangkan di Visual Basic 10 perintahnya menjadi Microsoft.visualbasic.write text 1,4. Ini kalau kita tuliskan 5 maka dia mengambil 5 huruf ya dari belakang. Baik, itu penjelasannya. Kita sekarang masuk lagi ke formnya. Ya, ini sengaja saya tinggalkan label 1 di sini untuk menunjukkan bahwa nanti hasilnya akan muncul di sini. Ya, supaya terlihat bahwa ini ada label di sini. Ya. Baik, kita coba debug ya, kita coba melakukan eksekusi. Nah, kita ketikkan di sini. Ya. Saya menuliskan agak ngawur ya, sehingga nanti kalau kita start, kita eksekusi, maka karena kita butuhkan 4 dari kanannya muncul adalah BGFD, muncul di label ini.
Ya, terlakukan start. Nah, BGFD. Ya, 4 dari sebelah kanan. Ini write function. Kalau kita lihat labelnya seperti ini, kayak apa, font seperti ini, mungkin Anda merasa tidak nyaman ya. Ya terserah Anda mau pakai itu atau apa, nyaman atau tidak terserah. Kalau misalnya Anda ingin hilangkan tulisan label ini, kita langsung ke properties. Kita mencoba menghilangkannya. Nah, kita hapus. Ya. Setelah dihapus, kita lihat bahwa labelnya ada terlihat di sini tertinggal. Tapi kalau saya klik di sini, dia tidak terlihat. Tapi labelnya tetap ada. Ya, nanti akan menjadi tempat hasil eksekusi. Ya, kita coba. Nah, di jump form ini kita tidak melihat di sini. Ya. Label ini bisa kita pakai juga berupa text box. Kalau misalnya Anda ingin hasil yang dimunculkan dalam box seperti ini, Anda jangan pakai label tapi pakai text box. Nah, misalnya, jadi saya memasukkan suatu, katakan suatu kata gitu ya. Keempat dari belakang adalah EAWW. Nanti harus muncul itu ya di labelnya. Nah, ini EAWW. Ya, karena kita membutuhkan 4 kata dari sebelah kanan. Ya, itu hanya contoh saja. Ya, baik, itu adalah untuk write function ya. Ini adalah contoh program untuk left function. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu left function. Ya. Sekali lagi yang perlu saya beritahu bahwa yang Anda butuhkan dalam program ini sebenarnya hanya satu, text box. Ya, di mana text box ini adalah untuk menuliskan kata. Ya. Ini sebagai mempelajari ya gimana kerja left function. Kemudian yang kedua adalah label ya. Kebetulan saya tulis di sini saya tulis isi, tapi ini sebenarnya label 1. Ya. Kemudian satu adalah button. Jadi cuma kita butuh 3 ya. Button itu untuk eksekusi. Ya. Seperti kita ketahui left function itu adalah mirip dengan right function, tetapi ini left function ya. Kita klik 2 kali di sini untuk mengetahui Windows Code-nya ya. Jadi kode-kodenya. Kodenya cuma ini. Ya. Sama dengan tadi yang write function ya. Di sini kita lihat bahwa teks 1 ini kita deklarasikan, kita umumkan ya, adalah sebuah string. Ya, kemudian teks 1 ini nanti akan kita ketikkan masuk di dalam text box 1. Itu sebabnya kebutuhan sebuah text box memasukkannya. Kemudian hasilnya ya akan kita letakkan nanti di dalam label 1. Ya. Sama dengan perintah pada write ya. Kalau untuk Visual Basic 6 cukup kita ketikkan left text 1,4. Ya, terserah berapa yang kita inginkan di sini ya. Tetapi dalam Visual Basic 10 harus dituliskan Microsoft Visual Basic left. Ya, left itu kiri. Ya, kita akan mengambil 4 huruf dari sebelah kiri ya untuk suatu kata yang kita ketikkan di dalam text box 1. Ya. Kita lihat tidak ada di sini, tidak ada kesalahan ya, tidak ada error ya. Saya tidak tahu, misalkan saya ganti ini menjadi textbook 2, apakah dia menjadi error ya. Nah, dia menjadi error. Kenapa? Karena di dalam formnya saya belum memasukkan textbook 2. Ya, dalam formnya tadi itu yang saya masukkan ada textbook 1. Ya. Kita lihat gelombang-gelombang ini. Setelah saya klik, ya, apakah dia masih keluar? Ya, tidak. Berarti dia sudah ada di dalam form 1. Ya. Error terjadi karena di dalam form 1 belum ada textbook 1. Mari kita cek. Nah, ini textbook 1. Sudah ada. Ya. Baik, kemudian ini ada label. Ya, label 1 sudah ada. Buttonnya pasti sudah ada karena kita melihat di dalam
Windows Code-nya sudah ada tempat untuk memberikan pernyataan-pernyataan, perintah-perintah atau statement-statementnya. Nah, sekarang kita eksekusi. Nah, ini level yang kita lihat. Isi ini sebetulnya seperti itu ya, terserah kita. Ya, mau kita belikan atau enggak, tapi isi ini menunjukkan bahwa nanti ini sudah kita siapkan sebagai tempat memunculkan beberapa memunculkan huruf-huruf yang ada di sebelah kanan kata yang kita ketikkan. Misalnya kita ketikkan ini ya. Kita lihat di sini akan 4 kata ini adalah bara. Ya, benar enggak? Oke, seperti itu. Ya. Ini adalah cara kita memakai left function. Nanti ada pertanyaan lagi, pada apa ya left function? Suatu saat Anda akan butuhkan, ya. Terutama pada waktu Anda membuat buat aplikasi-aplikasi ya, aplikasi yang suatu saat pasti akan membutuhkan itu ya. Apakah itu database dan sebagainya saya tidak tahu, tapi ini sudah disiapkan. Ya. Anda tidak pakai, tidak perlu juga nggak masalah. Ya. Ini adalah mengenai left function.